يا سلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا نفس لا تكنتي من زلة أزمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لي خمسة أتفي بها الروابع الهتيمة المصطفى والمرتجى وبناهما والفاتمة ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin La ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa anal fuqara anzal alaina al-ghaiz waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahin Allahumma inni as'aluka bismika al-azam al-maktubi min nuri wajhika ala al-muhabbati da'imin babil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismika al-azam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sir hayatil wujud wa sababil azami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbi al-iman wa tufahizni Qur'an wa tufahimni min al-ayati wa taftahu bi nuril jannah wa nuril na'im wa nuril nazari wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lanjuti kajian kita kaidah 50 atau sifat wajib 20 pada Allah. Sekarang membahas tentang kemarin kan mengerti sifat-sifat para rasul wajib sidik, amanah, tabligh, fatonah gitu ya. Kemudian sekarang karena bab yang terakhir itu kan kita menjelaskan tentang para nabi nih ya. Kita membahaskan para nabi. Saya DVD my friend Nautar ya, menjelaskan sifat para nabi ini. Sekarang kajian kita dalam mau banyak juga nih, alhamdulillah ya. Muhammad Rasulullah. Nah ini nih ya, rukun iman itu ya, menjelaskan. Jadi bahas rukun iman terus membabarkan tentang para rasul ini. Amana rasul bima unzila min rabbihil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Jadi percaya kepada rasul-rasul adalah rukun iman yang keempat gitu ya. Mari kita, karena rasul ada banyak, dari kitab ini saya terinspirasi untuk membeli kitab Qisasul Anbiya ya, karangan Abi Ishaq, Syekh Abi Ishaq
Ahmad bin Muhammad Ibrahim An-Nai Saburi ya. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Bab yang pertama langsung aja saya majelis fi kisah Adam alaihi salatu wassalam wa huwa yastamilu ala abwaab katsira. Tempat duduk atau majlis taklim ini tempat kita ya dalam mengisahkan Nabi Adam alaihissalam wa huwa yastamilu, dan dia banyak dalam sebuah pintu-pintu yang banyak nih. Nah, gitu. Jadi tentang Nabi Adam aja tuh ada beberapa bab ya. Itu bab pertama tuh nih dalam kitab Qisasul Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi zikrin wujuhun minal hikmah wa khuluqu Adam alaihi salatu wassalam. Bab awal di dalam mengingat wajah atau perawakan bentukan Nabi Adam, di dalam hikmah-hikmahnya wa khuluqu Adam, dan terciptanya Adam alaihi salatu wassalam ya. Qala al-hukama, berkata para al-hikmah, khalaqallahu ta'ala al-khuluqu liyazharu wujuduhu. Ya, Allah Ta'ala menciptakan makhluk untuk menjelaskan wujudnya, bentuknya. Walau lam yakhluqu lima arafun annahu mawjudun. Walaupun ada beberapa makhluk yang nggak mengerti tentang wujudnya si pembuat, si Allah itu gitu ya. Waliyazharu kamalun allamahu wa qudratuhu bizuhuri af'aluhul muttakinal muhkamatun li'annaha la ta'ti illa man qadirun hakimun. Ya. Dijelaskan juga kesempurnaan ya ilmunya Allah, kehendaknya Allah dijelaskan dalam perbuatannya yang sangat sempurna, dalam hikmah-hikmah yang karenanya diperlihatkanlah ya segala sesuatu keesaan Allah yang sangat agung gitu ya. Waliya'budu fa innahu yuhibbu ibadatul 'abidin wa yusayyibuhum 'alaiha 'ala qadirin fadaluhu la 'ala qadarun af'aluhum wa in kana qaniyan an ibadatu khuluqahun ya, khuluqahu atas segala makhluknya. Dan untuk menyembahnya sesungguhnya dia mencintai ahli ibadah, penyembahan seorang ahli ibadah, yusayyibuhum, menghadiahi mereka atas kehendak fadilah keutamaan yang karena ibadahnya itu si ahli ibadah, dan itu menjadikannya dia guni, mampu atau kaya dari ibadah-ibadah di antara makhluknya begitu ya. La tazidun fi mulkihi ta'atul muta'in wala tankus min mulkihi maksiatul asyim ya. Tidak bertambah ya kerajaannya kalau tidak bertambah ketaatannya, tidak bertambah kerajaannya kalau hambanya itu taat gitu. Tidak bertambah, tidak berkurang kerajaan Allah Subhanahu wa taala kalaupun banyak ahli maksiat ya.
Di dalam firman wa qala Allah taala fil Qur'anil Karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Nah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya menyembahku ya, mengabdi kepadaku, liya'budun ya. Liyasaru ihsanu li'annahu muhsinun fa'awjaduhum yahsuna ilaihim wa litafaddalu alaihim faya'malu ba'dan bil adli wa ba'dan bil fadli ya. Dan ini menunjukkan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang baik atas perwujudan kebaikannya dibanding fadl-fadlahnya yang lain. Apa yang dikerjakan di antara beberapa keadilannya Allah pada umat hamba-hambanya yang lain gitu ya. Wa khalaqal mu'minun khassa li rahmati kama qala azza wa jalla wa kana bil mu'minina rahima ya. Dan diciptakannya seorang mukmin khusus ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti ayat Allah yang tadi dibilang wa kana bil mu'minina rahima, dan kami jadikan orang beriman itu berkasih sayang ya, atau dengan kasih sayang gitu ya. Quran surat Al-Ahzab ayat 43. Wa qala ta'ala wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka wa la zalika khalaqahum. Quran surat Hud ya. Quran surat Hud. Dan tidak ya. Ya. Akan tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat ya, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allahmu, dan seperti itulah penciptaanmu ya. Wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka tuh diturunkan ya dengan berselisih khilafah, dengan mukhtalif, ikhtilaf, dengan berselisih, illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum, kecuali yang berkasih sayang. Ayat akhir ya, illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum ya, kecuali yang Allah beri kasih sayang pada mereka, dan seperti itulah mereka diciptakan ya. Jadi maklumin aja kalau kalian nih nggak akrab sama teman, sama saudara, sama tetangga ya, itu hal yang biasa. Tapi jangan sampai kita bertengkar ya, berselisih pendapat gitu ya. Karena memang kita diturunin, diciptain itu udah saling nggak berbeda-beda gitu. Ini Al-Quran yang bilang, Allah sendiri yang bilang. Wala yazaluna mukhtalifin, ikhtilaf tempatnya berargumen. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang Allah kasih sayang pada mereka gitu. Walidzalika khalaqahum, dan seperti itulah mereka gue ciptain gitu. Jadi manusia itu Allah ciptain itu berbeda-beda ya, karena bosan juga Allah semua itu homogen gitu. Kita memang diciptakan untuk heterogen seperti itu ya. Qala Ja'far bin Muhammad Shadiq Wadhaq bin Mazahim ya, berkata Ja'far bin Muhammad Shadiq Wadhaq bin Mazahim, ayyul rahmah khalaqahum liyuhammiduhu li'annahu yuhibbul hamdi ya. Jadi seperti orang yang dikasih rahmat atas ciptaannya, yaitu senantiasa dia memuji atas karena kecintaannya atas yang dipuji, atas Allah. Jadi Syekh Ja'far Shadiq ya Wadhaq bin Mazahim mengatakan, Syekh Ja'far Shadiq Wadhaq bin Mazahim ini bilang, hendaknya orang yang memuji Allah itu, orang yang dikasih rahmat itu seperti apa gitu. Tadi kita ngomongin kecuali illa man rahima rabbuk, seperti apa sih orang yang dikasih rahmat, yaitu kata Syekh Ja'far bin Muhammad Shadiq Wadhaq bin Mazahim bilang,
yaitu seperti orang yang senantiasa selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Ayyul rahmatu khalaqahum waliyuhammidahu li'annahu yuhibbul hamdi, karena sesungguhnya dia mencintai sang pemuji gitu. Wa yara dan diwahiru Adam alaihi salatu wassalam lima khalaqahu Allah ta'ala warada alaihi zurriyatahu wajada fihim sahihun wasakim wal hasan wal qabi wal aswad wal abid wal abiyad faqala ya rabbi hala sautu bainahum sawaitu bainahum faqala Allah ta'ala inni ahabba an ashkur ya. Jadi Allah pernah diriwayatkan ya dalam sebuah hadis ya, pada Nabi Adam SAW. Nabi Adam tuh ditawarin ya, Arodo ditawarin ya, pada keturunannya. Nih ya Adam, gua kasih tahu bentuk penciptaan keturunan lo, alaihi wassalam ya, lagi padanya kreasi penciptanya lagi benar ya, sahihun, lagi sakit, sakimun, dan lagi baik, lagi kobih, lagi jelek, lagi hitam, lagi aswad, lagi putih, lagi abiyad gitu ya. Jadi manusia itu diciptain tuh lagi sakim, lagi sakit ya, lagi benar, lagi sakit, lagi baik, lagi jelek gitu, lagi. Jadi kalau ada orang yang keren, ada orang ganteng, karena emang Allah bilangnya begitu ya, bahasanya jangan jelek lah gitu. Sebenarnya Kak Kobi tadi jelek. Jadi Nabi Adam Allah bilangin nanti keturunan Anda tuh bakalan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang keren, ada yang ganteng, ada yang sakit, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sakit, ada yang sehat gitu ya. Maksudnya sempurna. Kopi di sini maksudnya cacat kayak gitu. Terus Nabi Adam tanya lagi ya pada Allah, faqala ya Rabbi hala sawaitu bainahum, bisa gak engkau ya Allah di antara mereka, atau engkau mencintai mereka gitu ya, maksudnya engkau ada di antara mereka gitu. Faqala Allah Ta'ala inni ahabba an ashkur gitu. Sesungguhnya ini uhibbu, ahabba sama aja ya. Ini uhibbu an ashkur. Sesungguhnya aku mencintai hamba-hamba. Sesungguhnya aku menyukai orang-orang yang bersyukur, an ashkur gitu. Mereka yang bersyukur. Jadi di antara kita yang syakim, yang sahih, yang hasan, yang kobi, yang aswad, atau yang abiyad, itu kita selama kita masih bersyukur, Nabi Adam kita tolong pada Allah, ya Allah tolong kamu berada di antara mereka gitu. Kata Allah kalau mereka bersyukur gitu ya. Lanjut ya, dalam hikmah penciptaan Nabi Adam, qala Abul Hasan Al-Qanawi, khalaqallah ta'ala al-malaika liqudrati wa khalaqal asya lil ibrah wa khalaqal lil muhna. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim allazi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum ya. Berkata Abul Hasan Al-Qanawi ya, penciptaan Allah SWT atas malaikatnya itu karena kehendaknya ya, dan diciptakannya kesalahan untuk menjadi pembelajaran ya, dan kau diciptakan manusia atas al-muhnatun, siksaan-siksaan ya. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ya, allazi, yang demikian itu aku ciptakan, summa rozakakum, kemudian aku beri rizki, summa yumitukum, kemudian aku matikan, summa yuhyikum,
kemudian aku hidupkan gitu ya. Jadi dalam fase-fase ini memang setelah manusia kan setelah lahir keluar ya dari rahim perempuan para ibu itu kan menangis ya, al-muhnatun al-muhnatun ya. Jadi dalam keadaan tersiksa gitu ya. Kita ini memang dalam kehidupan di dunia ini tuh nggak ada yang nggak berjuang, semuanya dalam keadaan tersiksa gitu ya. Mau makan harus berjuang, nyari duit dulu, mau makan harus nanam beras dulu ya, nandur dulu selama 6 bulan, diairin, baru dipanen kayak gitu kan ya. Jadi memang Allah bilang yang demikian itu summa allazi khalaqakum, dan seperti itulah penciptaanmu, summa razaqakum, dan aku berikan rezeki ya, bertahan nih bekerja, summa yumitukum, habis bekerja dia melahirkan menikah apapun, summa yumitukum, kemudian kami matikan, kemudian summa yuhyikum, dan aku bangkitkan kembali ya nanti di padang mahsyar ya, nanti setelah sangkakala yang kedua. Qala ulama, dan berkata para ulama, khalaqahum li azharul qudrah ya. Tadi kan Abu Hasan Al-Qanawi bilang Allah menciptakan malaikat atas kehendaknya ya, atas keinginannya gitu. Tapi ada beberapa ulama, ada banyak ulama bilang gini, khalaqahum li azharul qudrah ya. Penciptaan kalian itu atas kehendak Allah, menjelaskan, merefleksikan kehendaknya Allah gitu. Summa razaqakum li azharul karimu ya. Dan kemudian kamu diberi rezeki adalah bentuk kekarimannya Allah ya, karim maha sempurnanya Allah gitu. Sempurnanya Allah. Summa yumitukum li azharul qahran wal jabarut. Dan kemudian kamu dimatikan, itu merefleksikan atau menggambarkan Allah maha memaksa dan Allah maha memperhitungkan ya. Ya kalau kita dimatikan ya. Summa yuhyikum li azharul adl wal fadl wasawabun wal maqam ya. Dan kemudian kamu dihidupkan menjelaskan keadilan dan keutamaan dan ganjaran dan iqab apa ya? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, dan pemberi hukuman ya. Jadi nanti memang setelah kita dimatikan ya, tafsir dari surat Ar-Rum ayat 40 ini, summa yutikum ya, summa yuyikum, itu menjelaskan Allah maha adil, maha bijaksana, maha utama, dan Allah maha memberi ganjaran, dan Allah waliqab sawabun, memberi ganjaran, dan maha pemberi punishment ya, maha pemberi reward dan punishment gitu ya. Sallallahu Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa an Qatadah Sa'id bin Musyib an Ibnu Abbas qala Allah ta'ala. Dan dari Qatadah, dari Sa'id bin Musyib, dari Abdullah bin Abbas berkata ya, Uhiya Allah Ta'ala ila Isa alaihi salatu wassalam ya, aku perlihatkan, aku ungkapkan ya pada Isa alaihi salatu wassalam, ya Isa, amana bi Muhammadin wa amur ummataka ayyuminu bihi ya Isa, aku perintah ya Isa, berimanlah pada Muhammad dan perintahkanlah umatmu untuk beriman kepadanya, pada Nabi Muhammad SAW. Falaula Muhammadun ma khalaqtu Adama walal jannah walan nar. Dan kalau bukan karena Sayyidina Muhammad SAW, tidak akan aku ciptakan Adam dan neraka dan surga, walan nar, dan neraka. Walaqad khalaqtul ars 'alal ma' faturib ya. Dan aku ciptakan ars di atas air, 'alal ma' faturib,
ketika dia bergoncang, faktub fak fatak fak fak fakuti betul ya, maka aku tulis alaihi padanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Jadi kalau aras bergoncang kata Allah ya, maka Allah tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faskunu fasakinu ya, maka tenanglah gitu, sakinah ya, maka tenang. Jadi kalau sebenarnya ini adalah sirrul asrar itu ya buat kita. Ini adalah salah satu teknik kuncian atau metode apabila kalian dalam keadaan gempa, katakanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka bumi akan tenang ya. Kalau ars saja bisa berguncang kemudian tenang dengan la ilaha illallah, apalagi bumi gitu ya. Ya, teman-teman kan bisa bayangin tuh ya, universe itu seperti apa, kosmos itu seperti apa ya, alam semesta ya. Ternyata ini bumi ini kecil, hanya bagian dari sesuatu yang kecil gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau lagi terjadi gempa, katakan saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa, "Wahai Nabi Isa, berimanlah kamu kepada Nabi Muhammad dan perintahkanlah umatmu untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya gua nyiptain alam semesta ya, tidak gua nyiptain Adam, terus neraka maupun surga, itu karena Muhammad gitu ya. Bahkan gua nyiptain Ares ya, bahkan kalau Ares bergoyang aja nih, bergetar gitu ya, karena maksiatnya para penduduk bumi gitu, itu cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fasakinu gitu, faskinu atau fasakinu, maka tenanglah gitu ya, gitu ya. Nah ini kan buah seperti yang di dalam Maulid Syukur itu, kalau ya sama ya, intinya ini banyak lah. Kalau ya Jabir halakal qablal asya'i qala nabi ka Rasulullah sallallahu halakal qablal asya'i nuran nabi ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nur ya. Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya, Allah ciptakan Allah dulu nih, dan semuanya tercipta atas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tangnya dikit lagi ya. Dikit lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulaya salli sallim daiman abadan ala habibika ghairi khalqi kullihim. Maulaya salli sallim daiman abadan ala habibika ghairi khalqi kullihim. Ya nafsu la takanati min zallatin azumat. Sallallahu Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu alaihi salatu wassalam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya. Berkata Sayyidina Ali karamah wajah al-imam al-arifillah min masyariqil ardi ila maghribiha, ya. Imamnya para arifin dari masyariq sampai maghrib. Man huwa min sababi ahlil jannah zurriyatahuma Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, ya. Berkata Sayyidina Ali karamul wajah, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, wahai sekalian manusia, ittaqullah, ya, bertakwalah. Fama khalaqu atas diciptakannya amuru abasan, ya, atas diciptakan kamu tanpa sia-sia, ya, abasan fayahillu, maka berbahagialah, wala ihmalu sidi, dan bersenang-senanglah, yahilu, dan janganlah kamu melantarkan ihmalu pandangan sidi, maka melantarkan yang sidi fayulihu, dan janganlah kamu melantarkan, gitu, ya. Kata Sayyidina Ali karamul wajah, beruntunglah kita diciptakan ini bukan tanpa sia-sia, gitu, ya. Dan jangan sampai pernah kita melupakan keberadaan kita ini, gitu. Jangan kita akhir ini tanpa sia-sia. Ini banyak kan sekarang fenomena-fenomena di Jepang, ya, orang mulai menyendiri, ya. Nah, sadar diri mereka diciptakan untuk apa, gitu, ya. Jangan sampai kita menafikan, ya. Fayulihu. Jangan sampai kita melantarkan pandangan ini, malu. Jangan sampai kita menafikan, ya. Jangan sampai kita kita nggak menganggap semua ini tuh kayak tanpa sia-sia, gitu, ya. Apalagi sampai kita ingin melakukan bunuh diri, gitu. Summa nauzubillah. Wa qala al-Auza'i, dan berkata Auza'i, balaghani, disampaikan padaku, ya, balaghani an fis samai mulukan yunadi kullal yaum, ya. Sesungguhnya yang di atas langit, ya, sampaikanlah padaku atas apa yang ada di langit kerajaan atas, ya. Yunadi kullal yaum, yunadi, ya. Sampaikanlah kepadaku yang ada di langit, melukan kerajaan-kerajaan yang ada di langit, yunadi kullal yaum, ala lital khuluqu lima yahluku waliyatahum iza khalaqu arafu ma khalaqula wa qala ba'duhum. Nah, sebentar, ya, ini agak berat nih ngomongannya, agak filsafat, ya. Gini, ya, kecuali menyala, ya, makhluknya apa yang diciptakan kepada mereka, apa yang tanpa jalan dan menyala makhluk mereka, maka diciptakan mengerti apa yang diciptakan kepada mereka makhluk, dan berkata bagian ulama, gini. Maksudnya gimana? Iza mutu, gini, ila lita khalqum lima yahluk, ya, akan menyala, ya, atau hidup, gitu. Lita, lampu pelita, ini asal kata bahasa Arab dari kata lita. Makhluknya lima yahluk waliyatahum iza khalaqu arafu ma khalaqu, dan nyalanya mereka makhluk, ya, atas gini, mereka itu berputar, sesuatu yang bergerak, yang menyala itu sih. Mereka yang berenergi itu
illa litari makhluku lima yahluku wali tahum iza halaku arafu ma halaku lahu, ya. Mereka itu bergerak semua karena Allah Subhanahu wa taala gitu, atas apa yang mereka ciptakan gitu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Gimana sih bahasanya? Bahasanya agak berat nih. Ini saya merasakan katalak dulu nih. Illa lital huluku lima yahluku walitahum iza khalaku arafu ma khalaku lahu, gitu ya. Tidaklah mereka menyala karena yang menyalakan, dan tidak menyala ini makhluk mengerti karena diciptakan gitu, kalau karena sang penciptanya begitu. Jadinya yang di langit itu bertasbih karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya kata Al-Uzai ini yang di langit memuji Allah itu yunadi, memuji Allah karena Allah ciptain gitu ya. Tadi kan bahasa sebelumnya kan khalaqallahu ta'ala malaikat likudrati, ya. Allah menciptakan malaikat itu atas kehendaknya gitu. Jadi makhluk yang di langit itu memuji Allah karena memang Allah yang kreasikan seperti itu gitu ya. Dan berkata sebagian waqala ba'duhum iza mutu, jika mati summa khalaqu, kemudian diciptakan alamu ilmu ma khalaqu lahu, atas diciptakannya, wa jurusuhu, dan duduknya atau singgasananya, fatazakiru, maka mengingatlah mereka ma'amilu, atas ilmunya itu, atas pengetahuannya itu. Wakana, dan menjadikan Abu Abdurrahman Az-Zahidi berkata di dalam munajatnya, ya, di dalam doanya, Abu Abdurrahman Az-Zahidi Az-Zahid berkata dalam munajat, ilahi ghayyabta anni ajli wa ahsaita alayya amali wala adri ilayya ayyud daraina munqalabi laqad qaffaitani waqaffatul muhzanaini abadan ma abqaitani. Ya Allah, ini agak-agak dalam ya sebenarnya. Benar agak-agak. Ya ilahi gitu ya. Ya Tuhanku, bayabdi, janganlah engkau bersembunyi dariku ani, ya, rahasiamu terhadapku, biarkan ani sesungguhnya ani ajli, ya, dari keberadaanku, wasana itu alayya amani, dan sedikitnya amalku, wala adri, dan berikanlah ganjaran, ya. Wah, Rasulullah Muhammad dan janganlah engkau tidak mengenalku adri, tidak mengenalku dari persimpangan tempat kembaliku. Daro ini munqalabi wala adri ila ilayyad daro ini, dari dua tempat persimpangan munqalabi, tempat kembaliku, yaitu surga dan neraka nih tempat daro ini. Kenapa ad-daro ini? Karena dua itu. Laqad qafaitani, dan janganlah karenanya engkau tidak simpangan tempat kembaliku, karenanya janganlah engkau tidak melakukan qafaitani, berhenti atas keabadian yang, dan janganlah engkau tidak mengenalku qafatan, atas tempat sedih, abadan maaf kaitani, ya, tempat. Soalnya besok pada mahsyar itu kata dia tuh, aduh gimana bahasanya agak, saya orangnya kurang bisa mendayu-dayu gitu ya, tapi ini sebenarnya bentuk romantismenya seorang Abu Abdurrahman Az-Zahidi. Dia bilang, ya Allah, janganlah engkau hilang bersembunyi
dari keberadaanku ya Allah. Wa ahsaita alayya amali, dan dari amalku yang dikit ini ya Allah, janganlah Engkau tidak mengenalku di antara dua persimpangan surga dan neraka, tempatku kembali laqad afraitani wa faqatan mahzanaini abadan, di antara tempat-tempatnya kesedihan yang abadi, maka atas kelelahan diri bersedih atas kabarnya. Dan janganlah Engkau tidak melakukan atau mengenalku, janganlah Engkau tidak mengenalku ya, berhenti menyayangiku di atas kesedihan yang abadi ya, gitu. Jangan sampai dia masukin dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, la yamutu fiha wa la yahya, yang tidak hidup maupun tidak mati gitu ya. Intinya begitu. Apakah ini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mau tidak melakukan berhenti bersedih atas keabadian yang kekalku akhirat itu. Apakah ini bagi tempat aku kembali ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma tawaffana musliman wa alhiqna bis sholihin. Allahumma awinna fi sakratil maut wa najata minan nar wa afaina hisab. Boleh juga nih dibaca nih doanya Abi Zahid ya. Ini bentuk kontemplasi, bukan bentuk kedekatannya ya, bentuk kedekatannya Abu Abdurrahman Az-Zahid pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Lanjut ya. Waqala Abul Qasim Al-Hakim, dan berkata Abul Qasim Al-Hakim, innallaha ta'ala jala ibni Adam bainal balwa wal bala wa ma damarru fi jasadahu fahuwa fi balwa wa faiza fariqarru jasada fahuwa fil bala fa inni lahu syirurun wa huwa bainal balwa wal bala ya. Berkata Abul Qasim Al-Hakim, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan anak Adam dari kerusakan dan kebaruan ya, dari kerusakan dan kebaruan, dari musibah ya, maksudnya balwa tuh musibah ya, musibah, dari musibah dan pembaruan ya, regenerasi dan pembaruan gitu ya. Famadama, apabila dilakukan di dalamnya ruh fi jasadaha, di dalam jasadnya, bahwa fil balwa, maka sesungguhnya itu adalah musibah gitu ya. Setiap banyak ya, bahkan saya yang sering di Gus Dur juga pernah ya. Ini kalau masalah sesungguhnya kita tuh lahir dalam keadaan menangis ya. Kalau bisa tuh nangis itu, kalau bisa lahir itu kita nangis, orang-orang ketawa. Nah, giliran meninggalnya itu kalau bisa kita tertawa, mereka menangis gitu ya. Ini sering banget ya kata-kata hikmah seperti ini ya. Bahkan sering katakan Gus Dur gitu ya. Kalau bisa, ya kita lahirnya kita nangis, orang-orang ketawa gitu. Ini kalimatnya sangat masuk ya, sangat masuk dari kalimatnya Abul Qasim Al-Hakim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ya. Gitu. Jadi kalau ketika pertama kali anak Adam dikasih roh, maka ini adalah sebuah musibah ya. Sebenarnya turun ke dunia ini adalah musibah gitu, kata Abul Qasim. Faiza fariqur roh jasadul faya fil bala. Fil bala, bali atau bala atau bali gitu kan. Ya. Fil bali ya. Faiza, apabila terpisahnya roh dengan jasadnya, maka ini adalah permulaan gitu. Faina ini, dan sesungguhnya aku lausir mengetahui rahasia ini, wahwa bainal bala wal bali. Jadi kata Abul Qasim Al-Hakim, sesungguhnya aku mengetahui sir ini antara kerusakan dan pembaharuan gitu ya. Jadi kalau manusia lahir itu adalah sebuah musibah bagi manusia itu, dan ketika dia meninggal adalah sebuah pembaharuan ya. Hidup itu nanti adanya setelah kita meninggal gitu ya, kata Abul Qasim Al-Hakim. Oh, Muhammad.
Wa qala ba'dul hukama, dan berkata sebagian ulama, ya ibna Adam, wahai anak Adam, unzur ila hazara maqamika fid dunya inna rabbaka halafan faqala, ya, wahai anak Adam, lihatlah ya atas masing-masing kedudukan kalian ya di muka bumi ini, sesungguhnya Allah akan menagihnya ya, Allah akan menuntutnya gitu ya. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, Quran surat Hud. Wa inna iblis halafa faqala satika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, Quran surat Shad ayat 53-52. Wa anta ya miskin bainallah ta'ala wa baina iblis matruhun sahalahi, gitu ya. Allah sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Ya, sesungguhnya lihatlah Nabi Adam alaihissalam, untuk kamu di dunia Tuhanmu bersumpah ya, halafah ya, aku pasti akan memenuhi neraka, ini dalam Quran surat Hud, aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia semuanya. Dan sesungguhnya iblis juga bersumpah ya, wa inna iblis halafa faqala fa'aghwiyannahum ya, aku bersumpah ya, sesungguhnya dengan keagunganmu, fa'abi izzatika la'aghwiyannahum ajmain, pasti akan aku gelincirkan semuanya itu ya Allah ya, illa ibadika, kecuali hamba-hambamu, minhumul mukhlasin ya, dari mereka, sebagian dari mereka yang berikhlas gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ya. Jadi Allah berjanji nih akan bakalan gue tagih ya, ketika lo diciptakan ke bumi, ke dunia ini, pasti akan gue tagih gitu ya. La terus alun nayoma izin anin naim, pasti akan gue tanyain segala sesuatu nikmat-nikmatnya yang telah gue berikan kepadamu gitu ya, dalam takasur itu ya. Allah la'amla'anna jahannama minal jinnati ajmain, Allah bilang pasti akan gue penuhin ya neraka jahanam dari golongan jin dan manusia semuanya gitu ya, kata Allah gitu ya. Kemudian iblis juga bilang fabizatika, dengan keagunganmu ya Allah ya, la'aghwiyannahum ajmain ya, begini ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali fabizatika la'aghwiyannahum ajmain ya. Ini ada sebenarnya ada hikmah ya, bahkan hatta sebuah makhluk ya, sebuah makhluk iblis saja fabizatika ya. Makanya ya aziz ya, kalau kita meminta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengagungkan Allah ya. Hikmahnya apa sih kita bisa ambil dalam Quran surat ayat 53-52 ini? Apa itu? Yaitu semakhluk iblis aja masih mengagungkan Allah ya. Fabi izzatika la'aghwiyannahum ajmain, pasti dengan keagunganmu ya Allah, pasti aku akan mengelincirkan mereka semua gitu ya. Ini menganjurkan kita untuk mengatakan insya Allah ya atas segala sesuatu perbuatan kita, atau ketika kita melakukan sesuatu bawa Allah ya. Karena iblis saja membawa nama Allah fabizatika dengan keagungan, yang membawa asma Allah Ismul Azam ya Aziz, kenapa kita enggak gitu? La ibadaka minhum mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas gitu ya. Kemudian para ulama mengatakan gini, wahai engkau yang miskin ya, manusia, maksud si miskin ini manusia ya. Wa anta ya miskin bainallah ta'ala wa baina iblis matruhun sahal ya hari ya. Iblis tidaklah dikurangi kelengahanmu atas dirimu gitu ya. Ya, atas sahan lahun ya, lahi ya, tidaklah dikurangi, matruhun ya. Jadi kita janganlah melepaskan diri kita atas ancaman Allah maupun atas ancaman iblis begitu ya. Tapi jadi kecuali illa ibadika minhumul mukhlasin ya, kecuali hamba-hambamu itulah sebagian mereka yang ikhlas. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dituliskan
dituliskan menjadi hamba Allah yang ikhlas gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Waktunya sesi amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kita udah tadi ngomongin amar ma'ruf ya, di dalam kitab ini udah banyak banget ya mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar ya, tentang Sayyidina Ali ya, mengatakan jangan kita menyanyiakan atas kita diciptakan ke dunia ini, kenapa gitu, berbahagialah gitu ya, Sayyidina Ali bilang kayak gitu ya. Terus Nabi Isa disuruh beriman kepada Nabi Muhammad gitu ya, karena Nabi Muhammad inilah ya segala ciptaan ini terbentuk begitu ya. Kemudian kita mengambil kata-katanya Abdul Qasim Al-Hakim, kemudian kita mengambil katanya Az-Uzai, kemudian kita mengambil munajatnya Abdurrahman Az-Zahidi, banyak ya ini tokoh-tokoh yang terkenal ya, masyhur, tulis gitu ya. Terus Abdul Hasan Al-Qanawi ya, gitu ya. Tadi terus kita ambil pelajaran ya kayak gitu ya. Kita mengerti esensi kenapa kita diciptakan, yaitu untuk beribadah, dan diantara mereka itu yang beribadah adalah orang-orang yang bersyukur gitu ya. Allahumma sholli Muhammad wa Muhammad. Nah, masuk ke ranah nahi mungkar ya. Saya mengharapkan ya kepada ketua ya, kepala Kejaksaan Agung ini untuk tidak memberhentikan ya proses korupsi ya, penyidikan korupsi ya, karena justru dengan Anda terlibat melakukan ya penindakan, jadi kan semakin terpilih tuh produk-produk manusia-manusia unggulan Indonesia yang tidak masuk mereka kan. Kalau misalnya kejaksaan nih, misal begini, kejaksaan memberitahukan kepada masyarakat kalau ternyata calon legislatif ini korupsi, calon presiden ini korupsi gitu, calon presiden ini korupsi gitu kan, jadi ketahuan ya kan siapa-siapa manusia-manusia unggul yang akan masyarakat pilih, seperti itu ya. Jadi saya harap kepada Bapak Kejaksaan ya ini tidak memberhentikan penyelidikannya terhadap kasus-kasus korupsi yang berada di Indonesia ya, nggak usah diberhentiin selama pemilu ini. Alasan pemilu itu bukan alasan, justru dengan Anda melakukan penyidikan atau melakukan tugas Anda ya, itu akan tereliminasinya makhluk-makhluk bobrok gitu. Jadi makhluk bobrok dengan sendirinya nggak akan dipilih begitu. Dengan Anda berhenti Pak, justru Anda memberikan ruang terhadap para koruptor untuk mengkorupsi uang negara lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi kerugian negara yang ditimbulkan oleh Anda gitu ya. Ini akan menimbulkan probabilitas pertanyaan ya, hipotesa. Jangan-jangan apakah Anda termasuk bagian dalam korupsi itu gitu, nepotisme itu kan menimbulkan pertanyaan gitu. Kalau ini Anda tidak ikut dalam nepotisme dan kolusi itu, seharusnya Anda tetap melaksanakan pekerjaan itu ya. Saya rasa cukup dari saya, Tuan Guru dari kajian podcast saya dari ya, Tuan dari atau dari berkata gitu ya. Saya tutup dengan doa, ambil baiknya, buang jeleknya ya. Yang baik itu dari Allah, yang jelek itu datangnya dari syaiton gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada maghfirillah salatan daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farhi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya hadati wa mutani ala sarairi wa niyat ikti jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madu wa ma yati waktubni fi diwani sadati waslud bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni ta'amiyun fiyata raghibun fi ridha mustaslimun liqadha faktubni min awliya
Masuk bisa bilang pamit nih biasa Muhammadin wa ala Rabbil alamin. Apa Ki? Jadi hari ya Ki?